Bully. Talk about bully. Hello, say hi. Say that there are 6 types of bullying. First, physical bullying. Contohnya, saat aku memukul ataupun menjambak. Yang kedua, ada verbal bullying. Biasanya dilakukan melalui kata-kata dengan memaki. Yang ketiga, ada cited bullying. Di era digital zaman sekarang, banyak orang yang melakukan hate comment melalui sosial media. Yang keempat, ada sexual bullying. Contohnya, catcalling. Selanjutnya, ada sibling bullying. Biasanya dilakukan oleh adik ataupun kakak. Dan yang terakhir, ada social bullying. Mungkin di sini ada yang bisa bantu jawab? Ada nggak yang pernah mengalami bullying dan tipe bullying apa? Hello, my name is Martin John Moran, and when I was in elementary school, I have been physically bullied. Oke, thank you. Fun facts-nya, berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus bullying ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan, terutama di lingkungan sekolah. Data mencatat di tahun 2023 ada sekitar 1.500 kasus bullying yang telah dilaporkan. Bisa dibayangkan teman-teman, angka ini meningkat 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya di tahun 2022. Mengapa orang bisa melakukan bullying? Because they want to dominate others and improve their social status. Dominance comes when someone feels more powerful or in control than others. Yang berarti seorang pelaku bullying ini akan terus mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan target bully. Di Indonesia, kasus bullying kian hari kian bertambah. Dari kasus yang ringan sampai kasus yang terberat. Saya pernah mendengarkan cerita dari seorang anak kelas 2 SD yang nerdy, kutu buku, dan sukanya belajar. Ketika ia ingin bergaul dengan teman-teman di tempat lesnya, dia mengalami social bullying. Karena adanya perbedaan sekolah. Anak ini bersekolah di tempat A, sedangkan teman-temannya bersekolah di tempat B. Menurut mereka, berteman dengan teman-teman yang satu sekolah itu keren. Dan ketika ingin bergaul dengan mereka harus ada syaratnya. Yaitu harus menjadi anak yang pintar, bisa menjawab pertanyaan dari guru-guru, dan ketika ada group activity, grup mereka harus lebih unggul dibandingkan grup yang lain. Miris banget bukan? Di zaman sekarang anak ini biasanya disebut sebagai tumbal proyek. Apa-apa harus dikerjain sama anak ini. Kemudian dia pun terus improve dan berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa dihargai tanpa adanya bully-membuli. Dengan dukungan sekolah dan orang tua, anak ini mengikuti berbagai macam lomba akademik dan menjadi MC di upacara. Dan di kemudian hari, dia bisa menjadi MC di acara yang lebih besar lagi. Dan tidak tinggal diam di situ. Dia pun terus mengasah skillnya hingga di tahun 2019, dia mengikuti duta kampus.
Karena duta kampus ini berfokus pada karir, dia memiliki pengalaman dalam berkunjung ke berbagai macam company dan juga mengerti lebih mengenai bagaimana dunia kerja itu. Dari networking selama duta kampus, membawa perjalanannya menjadi finalis Miss Earth Indonesia 2019. Dan banyak juga pengalaman yang ia dapatkan, salah satunya menjaga bumi. Dan mendapatkan teman-teman baru tentunya, dari Sabang sampai Merauke. Dan dilanjutkan di tahun 2024, dia mengikuti seorang Miss Grand and Mr. Tourism 2024 representatif West Java. Dia pun memiliki banyak pengalaman juga di ajang ini. Salah satunya menjadi model di Jember Fashion Carnival. Selama di dalam dunia pageant, itulah tidaklah mudah. Mulai dari persiapan, audiensi dengan pemerintahan, catwalk, pageant training, dari ups and downs yang tadi saya sebutkan, dialah sekarang yang bisa berdiri di hadapan kalian di panggung TEDx Global Prestasi School Jocelyn Salvia. Tadi saya sempat menyinggung mengenai representatif. Representatif Jawa Barat, sosok yang mewakili Jawa Barat di ajang nasional. Bukan hanya soal saya yang mewakili Jawa Barat di ajang pageant. Tapi di sini kalian juga bisa mewakili kelas ataupun sekolah di perlombaan ataupun olimpiade. Ada yang bisa bantu jawab? Apakah pernah untuk menjadi represent kelas ataupun sekolah dan dalam kegiatan apa? Silakan. Oke, halo semuanya. Aku Nisha, jadi pernah representatif mewakili Sekolah Global Prestasi Bandung dalam beberapa lomba seperti newscaster, essay writings, dan menulis buku tentang The Alien's Journey. Thank you. Based on dictionary, representative come from representable. Representable is something can be represented. From my side, being representable means being someone who is valued and can inspire others no matter where they are. Dari representable ini, tidak cuma soal pengertian saja. Pengertian sekarang gampang, tinggal cari di Google. Ataupun sekarang tinggal tanya ChatGPT. Tapi di sini saya akan menceritakan 4 pilar how to become representable. Yang pertama, appearance. Appearance bukan hanya mengenai soal ganteng ataupun cantik secara fisik. Tapi gimana caranya untuk berpenampilan baik. Dari yang rapih, bersih. Untuk yang perempuan bisa menggunakan make up atau skincare. Dan yang laki-laki merapihkan rambutnya dengan well grooming. Tapi di zaman sekarang yang terpenting itu adalah embrace your positive out 1000 aura. Karena dari situ kalian bisa memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, ada attitude. Zaman sekarang Gen Z itu dibilang generasi mental strawberry. Dari hal itu sebaiknya kita harus berbenah diri. Menjadi orang yang lebih empati terhadap orang-orang di sekitar. Dan jangan pernah untuk menganggap rendah orang lain. Dan terutama karena kita tinggal di Indonesia, kita harus memiliki adab, etika,
dan sopan santun. Dilanjut, yang ketiga adalah brain. Brain itu mengenai mempunyai wawasan yang luas, have a good critical thinking and problem solving. Tapi masih banyak yang merasa kalau saya tuh kurang di bidang akademik. Kalian masih bisa untuk menunjukkan kepintaran kalian di non-akademik. Misalnya di olahraga, ada futsal, tenis, atau yang bisa nyanyi, dance. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap individu pastinya punya kepintaran masing-masing. Dan yang terakhir, brave. Kalau tidak mempunyai brave, biasanya disebut insecure. Tapi jangan juga terlalu berani. Misalnya, sekolah sudah menentukan memakai seragam ini. Saya ke sekolah pakai seragam yang lain, dengan konteks berani tampil beda. Bukan berani itu juga ya. Dan bukan berani juga ke kamar mandi sendiri gelap-gelapan. Tapi berani mengeksplor hal-hal yang baru, mengambil kesempatan yang baru, become the voice of the voiceless, dan berani mengatakan tidak pada hal yang negatif. Dari keempat pilar tersebut, dari attitude, appearance, brain, and brave, I believe that you and me have a change for a better person. So, teruslah berbenah diri and become representable individual. Thank you.